Halo, kembali lagi di channel Gak Bisa Tidur. Apa jadinya bila warisan keluarga bukan kemewahan, melainkan kutukan? Seorang anak kecil bernama Rani sudah dikenal sebagai anak yang berbeda. Di usianya yang baru 6 tahun, ketika pertama kali berkunjung ke rumah kakeknya yang sedang sakit keras. Rumah itu berada di sebuah desa. Bangunannya besar, namun lorongnya panjang dan remang-remang. Setiap kali Rani diajak berkunjung, selalu ada kejadian aneh. Rani sering berlari-lari di lorong sambil tertawa, seolah ada yang menemaninya. Kedua orang tuanya heran. Ia bertanya, "Rani main sama siapa?" Dengan polosnya, Rani menjawab, "Sama teman aku. Dia baik kok, dia suka memuji aku." Kedua orang tuanya mulai curiga. Mereka kembali bertanya, "Temenmu berbentuknya gimana?" Rani tersenyum dan menjawab, "Seperti harimau." Sekejap wajah ayah dan ibu Rani pucat. Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa berimajinasi tentang harimau di dalam rumah kakeknya yang sunyi? Selama 3 tahun berturut-turut, setiap kali Rani ke rumah kakeknya, kejadian itu selalu berulang. Rani selalu ke lorong dan berbicara dengan sahabatnya. Kedua orang tua semakin bingung, menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Namun, setelah kakeknya meninggal, semuanya berubah. Sejak itu, Rani semakin sering terlihat aneh. Di rumahnya sendiri, kerap berbicara sendiri, tertawa, lalu menangis tanpa sebab. Kelamaan, sifat Rani berubah drastis. Jadi pendiam, murung, dan matanya sering kosong menatap sudut gelap ruangan. Kadang tiba-tiba tersenyum lebar, lalu berbisik, "Dia ada di sini." Kuduk orang tuanya berdiri setiap kali mendengar kalimat itu. Akhirnya, karena tidak tahan, mereka membawa Rani ke seorang ustadz untuk menutup mata batin anaknya. Ketika ustadz mulai membacakan doa-doa, tubuh Rani mulai bergetar hebat. Matanya melotot, wajahnya pucat, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara Rani. "Kalian berani mengusir aku yang menjaganya, aku yang memilihnya." Tiba-tiba tubuh Rani melompat ke arah Pak Ustadz dengan tenaga yang luar biasa. Seperti seekor binatang buas, Rani menerkam, menggigit, dan merobek dagingnya Pak Ustadz itu. Darahnya muncrat kemana-mana. Ayah dan ibunya berteriak histeris, tetapi tidak mampu menahan kekuatan yang mengerikan dari anak kecil yang kini sudah dikuasai oleh roh harimau itu. Dalam keadaan ketakutan, kedua orang tua Rani kembali ke rumah kakek untuk mencari jawaban. Di sanalah mereka mendengar bisikan tetangga lama. "Dulu kakekmu punya penjaga, seekor harimau gaib. Itu pegangannya hidupnya. Setelah ia meninggal, harimau itu tak punya tuan dan ia mencari pengganti." Dan akhirnya mereka sadar, harimau gaib telah memilih Rani sebagai penerusnya. Tak lama kemudian, di rumah tua peninggalan kakek, terdengar jeritan panjang. Harimau gaib yang telah menyatu dengan tubuh Rani mengamuk. Ayah dan ibunya menjadi santapan amarah itu. Dinding rumah Rani berlumuran darah. Lorong yang dulu menjadi tempat Rani berlari, ini menjadi saksi bisu, tragis dan mengerikan. Dan pada akhirnya, hanya Rani dan harimau itu yang tersisa. Dengan mata kosong dan senyuman yang menyeramkan, Rani berdiri di lorong gelap rumah kakeknya. Suara auman bergema, seakan menandakan kelahiran penerus baru dari penjaga gaib yang haus darah. Kini Rani bukan lagi sekedar anak kecil indigo. Ia adalah pewaris harimau gaib, penghisap nyawa, dan mimpi buruk bagi siapapun yang mendekat.